Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Setiawan Suparno. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Metopen 2020 saya pada bab 1 saya. Dapat dilihat. Pada Metopen kali ini saya mengambil judul dan tema tentang aplikasi pengoreksi kesalahan kata pada teks pidato bahasa Indonesia menggunakan metode fast text. Pertama, saya akan memperkenalkan dahulu tentang diri saya. Nama saya David Setiawan Suparno dengan NIM 17.18027. Saya berasal dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Pada semester ini, saya sedang menempuh mata kuliah Metopen, yang dimana Metopen merupakan bagian dari skripsi bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya mengambil Metopen yang berjudul tentang aplikasi pengoreksi kesalahan kata pada teks pidato bahasa Indonesia menggunakan metode fast text. Kita lanjut kepada bagian bab 1, yang dimana bab 1 itu meliputi tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah pada penelitian kali ini? Di sini saya akan paparkan, masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan yang namanya pidato, baik pidato kenegaraan, pidato hari besar, dan pidato umum. Dalam hal ini, teks pidato merupakan hal yang sangat penting, karena fungsi dari teks pidato adalah untuk membuat suatu rancangan pidato. Selain dapat menjadi suatu rancangan dalam berpidato, adanya teks pidato juga penting sebagai arsip, dan juga ketika orator selesai berpidato, tidak jarang teks pidato tersebut akan dipublikasikan ke masyarakat, baik secara cetak, seperti media koran, maupun melalui media online. Jadi, ketika orang selesai berpidato, maka pidato tersebut tidak hanya sebatas didengar saja, tetapi belakangan kali ini teks pidato tersebut juga dapat dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat agar isi dari pidato tersebut lebih diketahui oleh masyarakat luas. Lanjutannya, dengan sedemikian pentingnya suatu teks pidato, maka orator berlomba-lomba untuk membuat suatu teks pidato yang sempurna dalam kategori penulisan maupun penyampaian yang nantinya dapat diterima oleh pendengar pidato tersebut. Hal ini yang membuat sering terjadinya kesalahan penulisan ejaan, seperti contohnya repot menjadi repoet, kemudian hujan menjadi hujian, dan lain sebagainya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penulisan, sama seperti yang saya tulis di sini, itu terjadi kesalahan penulisan atau typo yang pertama, dan yang kedua kurang fokusnya saat mengetik atau menulis. Yang kemudian poin kedua adalah berangkat dari masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengangkat tema tentang yang tadi tersebut, sistem aplikasi pengoreksi kesalahan kata pada teks pidato bahasa Indonesia menggunakan metode fast text. Nah, metode fast text. Apa sih metode fast text tersebut? Metode fast text sendiri merupakan metode yang dikeluarkan oleh Facebook. Facebook sendiri membuat library yang dapat diterapkan sebagai suatu metode untuk melakukan pengoreksian kata. Keunggulan ditawarkan library ini adalah untuk menangani kata yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, keunggulan keduanya adalah fast text menyediakan dataset kata sebanyak 2 juta kata kurang lebih, yang terdiri dari status dan komentar pengguna Facebook aktif dari setiap negara, termasuk Indonesia. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Di sini juga saya menggunakan metode Najib Adriani. Yang tadi pertama saya menggunakan metode fast text untuk melakukan pengoreksian katanya. Yang kedua saya menggunakan metode Najib Adriani. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai Najib Adriani, tapi terlebih dahulu saya menjelaskan tentang stemming karena ada hubungannya. Nah, stemming merupakan suatu proses yang terdapat pada suatu sistem pengolahan kata yang dapat mentransformasikan kata-kata yang terdapat pada suatu dokumen ke bentuk kata dasarnya. Contoh, kata membuat, dibuat, dibuatkan. Nanti semua kata tersebut akan kembali ke kata dasarnya, yaitu buat. Nah, proses stemming pada teks bahasa Indonesia berbeda dengan proses stemming pada teks berbahasa Inggris. Dikarenakan pada proses stemming berbahasa Inggris hanya menghilangkan sufiks pada bahasa Inggris tersebut.
Sedangkan pada bahasa Indonesia, selain sufiks, prefiks, dan konfiks juga harus dihilangkan. Pada penelitian ini, yang digunakan adalah metode Najib Ardriani untuk mengolah katanya. Kenapa saya menggunakan metode Najib Ardriani? Karena metode Najib Ardriani memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya. Ketika saya belajar pada dahulu pemrosesan bahasa alami atau PBA, metode Najib Ardriani ini adalah metode yang sangat pas digunakan untuk mengolah kata. Makanya saya menggunakan metode Najib Ardriani. Dan juga yang kedua, metode ini sangat cocok digunakan untuk teks berbahasa Indonesia. Sehingga saya memilih metode Najib Ardriani. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke identifikasi masalah. Merujuk permasalahan di atas yang tadi disebutkan, maka dapat diketahui masalahnya, yaitu yang pertama, sering terjadinya kesalahan penulisan maupun ejaan dalam membuat teks pidato. Yang kedua juga, tidak terdapatnya sistem yang dapat menguji dan mengoreksi kesalahan ejaan pada teks pidato bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tidak terdapatnya sistem yang dapat memberikan rekomendasi kesalahan ejaan kata pada teks bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, di sini saya paparkan, awalnya saya mendapatkan tema ini dikarenakan seringnya terjadi kesalahan penulisan pada teks pidato yang dipublikasikan. Sehingga pada saat itu saya berbincang dengan salah satu, dapat dikatakan, asisten pribadi dari Bupati Banggai, tempat saya tinggal di Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan bahwa sering terjadinya kesalahan penulisan pada teks pidato bupati yang nantinya akan dipublikasikan, sehingga hal tersebut dapat menghambat pempublikasian dari pidato tersebut karena akan disunting dan lain hal sebagainya. Sehingga yang pertama dapat memperlambat untuk publikasi. Yang kedua juga, jika nantinya teks tersebut akan dipublikasi atau sudah terpublikasi, jika masih ada kesalahan kata, akan tidak memperindah isi dari teks pidato tersebut. Karena biasanya bupati berpidato di hari-hari penting. Itu yang berbahaya. Karena pada saat hari-hari penting, pastinya teks pidato tersebut akan dipublikasikan. Seperti contohnya teks pidato bupati saat mengikuti upacara 17 Agustus, teks pidato bupati saat mengikuti upacara Hari Guru, kemudian teks pidato bupati saat mengikuti upacara 28 Oktober atau Sumpah Pemuda. Nah, teks-teks tersebut nantinya akan dipublikasikan dan pastinya akan dipublikasikan dan dijadikan arsip jadi dari bupati. Sehingga hal tersebut sangat disayangkan jika ada kata-kata yang masih salah atau ejaan kata yang masih salah. Oke, kita lanjut. Batasan masalah. Batasan masalah yang dihasilkan dari permasalahan tersebut, yang pertama adalah mendeteksi kesalahan penulisan kata pada teks pidato. Yang kedua, memperbaiki kesalahan penulisan kata pada teks pidato. Yang ketiga, dapat memberikan informasi mengenai kelayakan hasil pengujian sistem. Jadi sistem nantinya ini tidak hanya memberikan input tentang kesalahan dari teks pidato tersebut, tetapi juga sistem nantinya ini juga dapat memberikan informasi mengenai kelayakan hasil pengujian. Seperti apakah sistem ini layak untuk diuji atau sistem ini nantinya layak untuk dipakai ataukah tidak. Itu nantinya akan ada pada sistem yang dibuat. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalah yang sesuai dengan judul identifikasi serta batasan masalah adalah yang pertama, mengoreksi. Nah, yang pertama adalah mengoreksi. Bagaimana nantinya sistem yang dibuat dapat mengoreksi kesalahan pada dokumen teks pidato. Yang kedua adalah memperbaiki. Bagaimana nantinya sistem dapat memperbaiki kesalahan kata pada teks pidato Indonesia. Yang ketiga, akurasi. Bagaimana nantinya sistem dapat memberikan hasil pengujian kelayakan pada sistem pengoreksi kesalahan kata. Ini nantinya dari tiga ini yang menjadi rumusan masalah kita. Kemudian tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian kali ini? Nah, tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, menerapkan metode Najib Ardriani, Fastex, serta Kamins. Penerapan tiga metode yang berbeda dan dijadikan satu tentunya memberikan tantangan tersendiri. Akan tetapi, ketiga metode tersebut memiliki perannya masing-masing dalam penelitian ini. Seperti contohnya, metode Najib Ardriani digunakan sebagai stemming atau pengolahan kata awal.
Yang kedua juga metode fast text digunakan sebagai untuk melakukan pencocokan katanya. Penelitian kali ini juga menampilkan hasil pengujian. Jadi kita tidak semata-mata hanya menampilkan atau hanya menampilkan hasil sistem yang sudah selesai, tetapi kita akan menguji apakah sistem ini layak digunakan ataukah tidak. Jika sistem ini sebelum layak digunakan, maka akan dilakukan pengembangan untuk kedepannya. Itu yang dapat diharapkan. Kemudian kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi yang pertama pengoreksian kata, yang kedua mencari kesalahan kata, dan yang ketiga rekomendasi kata. Cukup sekian presentasi kali ini untuk bab 1 saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Setiawan Suparno undur diri. Terima kasih.